teman-teman semua. Apa kabar? Gimana nih seminggunya? Pasti penuh dengan sukacita kan? Puji Tuhan nih teman-teman, kita akhirnya bisa ibadah lagi setelah seminggu kita kepisah, seminggu kita ngejalanin aktivitas kita masing-masing, kita bisa kumpul lagi di sini. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas bentuk kasih, karunia, sukacita yang Kau berikan bagi kami pada hari Minggu yang sangat luar biasa ini ya Bapa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Engkau berkati kami, Engkau pasang telinga kami, Engkau buka hati kami dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dan kami bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tanpa mengurangi sukacita kita mulai memujikan pujian pertama kita pada pagi hari ini, yaitu berjudul Bersuka dalam Tuhan. Ibadah meskipun di rumah jangan malas-malas, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan biar senang gitu loh. Udah pandemi masa sedih-sedih terus, ya harus seneng lah, masa nggak seneng. Oke, untuk menambah semangat kita lagi, kita pujikan lagu yang kedua, judulnya Terima Sukacita Surga. Dengan bertepuk tangannya biar seru nih. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berjalan.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Oke. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersorak-sorai, kita sudah bersenang-senang bersama Tuhan Yesus. Ini tiba saatnya bagi kita untuk memasuki pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita siapkan hati kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita pujikan satu kali lagi. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, mari teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami boleh berkumpul dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami semua, terkhusus bagi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat di pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan mampukan kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kita akan membuka bagian dari Alkitab kita dari Filemon. Kita membaca Filemon pertama ayat yang ke-8 sampai dengan 22. Demikian dituliskan buat kita semua. Dengan judul perikop permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepada aku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman di pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya, teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, tentunya sehat, bahagia, luar biasa di dalam Tuhan. Meskipun kita belum bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja, ya, tapi satu hal, Tuhan masih mengizinkan kita ada sampai dengan saat ini. Semuanya bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi karena kasih karunia daripada Tuhan. Baik, bacaan kita pagi hari ini, kita sudah belajar membaca tentang surat Paulus kepada Filemon. Ya teman-teman, gini, namanya orang hidup ini tentunya tidak lepas dari berbuat sebuah kesalahan. Mungkin bisa tidak hanya sebuah, bahkan berkali-kali. Nah, nih contoh ya, kebetulan sekarang kan nggak zaman pakai kertas. Kalau misalnya dulu, ketika Kak Amos masih ya benar-benar muda sih, benar-benar muda, nggak pakai tab. Ya. Tapi sekarang saya bisa belajar menggambar pakai tab. Ya, misalnya nih contohnya, ya, saya mau gambar mobil. Ya anggap aja ini mobilnya bagus ya teman-teman. Ya,
Anggap aja bagus. Ya, semoga kalian menganggapnya ini bagus. Ya, jangan dilihat dari gambarnya, tapi lihat proses membuatnya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat gambar ini, anggap aja sebuah mobil truk atau mobil pickup, ya. Anggap aja, ya, dianggap. Entah rodanya itu kelihatannya saat ini nggak sesuai, nggak bulat, lonjong nggak lonjong, ya juga nggak kotak. Tapi saya anggap katakanlah, oh ini kurang sempurna. Karena saya pakai aplikasi, saya tinggal bisa back. Ya, oh roda belakangnya dihapus. Kemudian saya back lagi. Ya. Oh ternyata nggak sempurna lagi. Bisa di back. Ini karena saya pakai aplikasi. Kalau zaman dahulu, ya, saya harus pakai penghapus. Misalnya kalau saya gambar pakai pensil, pakai penghapus pensil. Masalahnya kalau pakai cat air sudah terlanjur ini, ya paling enggak saya harus memberi warna yang lainnya. Atau enggak, saya harus menyobek kertasnya dan membuang. Saya berusaha menggambar lagi. Tidak semudah dengan menggunakan aplikasi seperti ini. Teman-teman, ternyata kalau digambar seperti ini, sangat gampang ketika saya melakukan sebuah kesalahan, saya memundurkan ulang. Ya. Tapi seringkali dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berbuat kesalahan buat teman-teman kita, ya mungkin buat orang tua kita, itu nggak semudah memundurkan. Seperti tadi di back. Ya. Oh gambar rodanya sebelah sini salah, di back lagi. Oh roda depannya salah, di back lagi. Ya. Tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, aku sudah melakukan kesalahan kepada engkau, dimundurin lagi deh, gitu. Enggak seperti itu teman-teman. Bahkan kesalahannya sudah saya buat tadi, saya bisa back sampai bersih. Tetapi ketika kita menyakiti hati teman kita, mengecewakan hati teman kita, atau mengecewakan orang tua kita, di saat kekecewaan itu terjadi, mereka yang kecewa ini belum bisa melupakan. Bahkan di back seperti apapun, tidak bersih-bersih. Nah, sekarang coba kita perhatikan dalam kehidupan kita masing-masing. Berapa banyak kita ini sudah sering mengecewakan orang lain. Di dalam bacaan kita hari ini, seorang tokoh di situ, ya, kita belajar tentang Onesimus. Dia ini orang yang dipercaya ada di rumah Filemon. Tetapi dia membuat kecewa hatinya Filemon. Seberapa banyak teman-teman juga gitu. Ketika dipercaya orang tuanya, dipercaya temannya, ternyata teman-teman membuat kecewa hati teman-teman kalian. Nah, tentunya ini si Onesimus ini ceritanya dia menyalahgunakan kepercayaan, dia ngambil duitnya Filemon. Biasanya nih kalau teman-teman berbuat kesalahan atau kalian pernah dikecewakan teman kalian, misalnya nih teman kalian pinjam duit terus tidak kembalikan sama teman-teman, gitu. Pasti dia akan berusaha menghindar, ya. Ketemu kalian pasti berusaha, awas nih ada si Amir nih. Wah, dia berusaha menghindar. Karena apa? Ya, takut ditagih. Mana duit yang kamu pinjam kemarin? Mana mobil-mobilan yang aku pinjamkan kepadamu? Kok belum kamu kembalikan? Dia berusaha menghindar. Ya. Sama kejadiannya, mirip seperti itu teman-teman. Ya, orang bersalah dia berusaha cenderung untuk menghindar. Tapi hari ini kita tidak membahas tentang fokus kepada kesalahannya, tapi bagaimana sikap seorang Paulus, ya, ketika ada seorang yang bersalah namanya Onesimus tadi yang sudah mengecewakan Filemon, dan bagaimana dia menasihati Filemon, ya, untuk menerima Onesimus. Kita perhatikan
bahwa sikap Paulus yang pertama, dia tidak terus menyalahkan Onesimus. Kamu itu dasar ya, sudah dipercaya sama temanmu. Lihat temanmu itu sakit hati. Lihat itu si Filemon sakit hati. Ya, tidak seperti itu. Ya. Tapi dia berusaha bagaimana caranya supaya Onesimus bisa kembali kepada Filemon. Ya. Jadi kalau teman-teman ada temannya yang mungkin berselisih paham, dikecewakan satu dengan yang lainnya, curhat. Oh iya memang itu, wis ancene ngono, wis ancen. Wah, tidak seperti itu teman-teman. Tapi bagaimana caranya mendamaikan. Nah, kemudian yang dilakukan Paulus apa? Juga menasihati Filemon. Ya. Itu satu hal yang kita pelajari hari ini. Bagaimana sikap ketika mungkin ada teman kita yang curhat sama kita, ya kita menjadi pendamai. Kedua, belajar yang kedua, bahwa manusia ini ya pasti pernah berbuat kesalahan. Ya. Pertanyaannya, maukah kita bertobat? Dan menerima orang yang juga berbuat salah kepada kita. Mengampuni, menerima orang yang bersalah kepada kita. Paulus menasihatkan kepada Filemon, teriman, gampangannya ini, ngomongnya begini, ya, trimo, ya, dia ini orang yang sudah menjadi baik, ya, sudah bertobat, sudah mengenal firman, dia membantu aku, menolong aku, terimalah dia. Tapi Paulus tidak juga memaksakan kehendaknya, meskipun kalau kita ngomong nih ya, Paulus ini bisa aja ngomong gitu terus Filemon terpaksa ya. Tapi Paulus menggarisbawahi di dalam bacaan kita tadi, jangan terpaksa. Ya. Artinya ketika teman-teman, mungkin ada temannya yang pernah mengecewakan hatimu dan hatiku, misalnya seperti itu, ketika temannya kembali minta maaf, terimalah dengan tangan terbuka. Artinya, ya jangan dengan keterpaksaan. Memberi maaf, memberi ampunan, ya terima dengan tangan terbuka. Apalagi kalau itu mungkin di dalam teman-teman kita selingkungan gereja, sesama murid Kristus, sesama remaja di gereja ini. Mungkin kalian pernah berselisih paham, mungkin kalian pernah dikecewakan satu dengan yang lainnya. Tapi kembali lagi kita belajar hari ini, terimalah temanmu. Semua juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya. Anda juga pernah melakukan kesalahan. Temanmu juga pernah melakukan kesalahan. Ayo saling terima. Ya. Belajar. Yang sudah lewat, ya sudah. Bertobat berubah. Ya, terimalah teman. Jadi dua hal ini yang menjadi tekanan kita di pagi hari ini, ya, bahwa ya memang kita ini manusia, ada kesalahannya. Tidak semudah menghapus aplikasi ketika kesalahan itu terjadi. Tetapi bagaimana sikap kita bisa menerima teman kita yang sudah berbuat kesalahan kepada kita, teman kita yang sudah mengecewakan kita, dan ketika dia minta maaf dan kita bisa menerima dia kembali. Itu menjadi poin penting pembelajaran buat kita semuanya. Dan biarlah firman ini memberkati kehidupan kita dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau mengajar kami melalui tokoh Paulus, Onesimus, dan Filemon. Kau mengajar kami semua Tuhan, bahwa kami bisa memaklumi bahwa setiap orang pernah berbuat kesalahan. Bagaimana kami harus menerima teman kami yang pernah mengecewakan kami, dan bagaimana kami harus bersikap ketika kami pernah mengecewakan teman kami juga. Tuhan menolong kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami bisa mengampuni teman-teman kami, agar kami juga
bisa datang dan meminta maaf atas kesalahan kami kepada orang tua kami, kepada teman kami, kepada guru kami, ketika kami pernah mengecewakan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini tidak hanya sekedar berhenti di dalam hari ini saja, tapi mampukan kami mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa atas pemberitaan firman ini. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat dan sekaligus kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita nanti mohon berkat kepada Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang boleh kami nikmati bersama di dalam peribadahan di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah saat ini. Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat buat teman-teman kami yang mungkin saat ini kesulitan di dalam beribadah. Ketika mereka terbaring lemah karena sakit, walaupun kami beribadah online, tetapi teman-teman kami ini tidak bisa menikmati ibadah dengan suasana online seperti kami saat ini. Karena kelemahannya dia secara fisik Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong teman-teman kami, sahabat-sahabat kami ini Tuhan, sehingga pun saat ini di dalam komunikasinya, di dalam kehadirannya, secara doanya saat ini Tuhan, Engkau melawat teman-teman kami Tuhan dan menyembuhkan teman-teman kami yang mengalami kelemahan fisik secara yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang mungkin mereka saat ini sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau membantu melawat mereka, menjawab setiap pergumulan kehidupan mereka. Yang mungkin mereka saat ini sedang dirundung kekecewaan di dalam hatinya, dikecewakan oleh sahabatnya, dikecewakan oleh teman karibnya, dikecewakan oleh orang tuanya, siapapun juga Tuhan mereka, saat ini Engkau menjadi penghibur. Menghibur hati mereka Tuhan, menguatkan hati mereka, dan memampukan teman-teman kami ini, mereka boleh dipulihkan dari rasa kecewa ini, dan mereka bisa memaafkan orang-orang yang mengecewakan mereka. Kami berdoa khusus juga Tuhan saat ini bersyafaat untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati pimpinan negara kami, para menteri, para pemerintah di daerah, bahkan sampai pemerintah yang terkecil pun, sampai di kelurahan, RW, dan di RT. Engkau menolong mereka Tuhan, untuk mereka boleh dengan bijaksana, untuk mengatur pemerintahan, yang semuanya juga kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau menolong juga bagi Bapak Pendeta kami, Engkau menolong juga para penatua dan diaken, Engkau menolong juga para pamong, dan siapapun juga yang terlibat di dalam pelayanan, di dalam gereja kami. Engkau memberkati mereka Tuhan, memampukan mereka Tuhan, Engkau memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka pun dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka, yang semuanya juga boleh dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang sudah Engkau izinkan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, usaha mereka, studi mereka, semuanya kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami, aktivitas kehidupan kami, seminggu ke depan sebelum kami berkumpul dalam ibadah lagi di minggu depan. Kiranya Engkau memberkati langkah kami, biarlah kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dan hidup kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam pagi hari ini juga dalam ibadah kami bersyukur, kami mewujudkan dengan memberikan persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya Engkau menerima Tuhan, persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, dan kami mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini, dan kami membawa
Berkat daripada Engkau, berkat daripada Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kami saat ini sampai Maranatha. Amin. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Amos. Kiranya firman yang kita dengar pada hari Minggu ini bisa menjadi berkat dan membuat kita semakin terus bertumbuh dan semakin dekat dan kenal dengan Tuhan. Amin. Untuk selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari Minggu ini, kita pujikan terima kasih Tuhan. Sekali ibadah kita bakal segera berakhir, tapi jangan sedih. Tuhan Yesus bakal selalu ada bersama kita, bikin kita senang, penuh dengan sukacita. Kita bakal ketemu lagi kok minggu depan. Jadi jangan terus bersukacita, lupa bahagia, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Kita pujikan lagu terakhir. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.